Selamat siang Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Nama saya Marsal. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Selamat siang Ibu Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Nama saya Marsa. Kali ini saya akan membacakan Injil Lukas 23 ayat 8 sampai 12 tentang Yesus di hadapan Herodes. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah teman-teman, di Injil ini saya akan menjelaskan apa tentang isi Injil ini, yaitu di ayat ini dikisahkan bagaimana Yesus berhadapan dengan Herodes yang saat itu menjadi Raja Galilea. Perjumpaan ini sangat membuat Herodes bergirang, sebab dia ingin sekali melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga ia ingin sekali Yesus memperlihatkan kepada mukjizat yang dia sudah dengar sudah lama dari orang-orang. Perjumpaan itu tidak seindah dengan sebenarnya. Justru saat Herodes menanya Yesus terkait dengan dirinya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Herodes. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan yang Maha Pengasih, kita belajar dari kisah Herodes yang bertanya kepada Yesus. Dari banyak sekali pertanyaan, namun tidak satupun dijawab oleh Yesus.
Sementara sudah lama sekali Herodes ingin bertemu dengan sang pembuat mukjizat yang terkenal itu, yakni Yesus. Pelajaran paling berharga di dalam kehidupan kita adalah soal apakah kita juga sama dengan Herodes yang merindukan untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan banyak meminta sesuatu kepadanya. Untuk kita sebagai umat yang beriman pada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, pasti pernah bahkan sering minta Tuhan Yesus untuk membawa kita keluar dari persoalan kita yang hadapi. Kadang kita merindukan Dia saat-saat kita mengalami persoalan atau dilematika di kehidupan kita. Namun kadang juga kita dapat ingin bertemu dengan sang pembuat mukjizat yang terkenal itu, yakni Yesus. Pelajaran paling berharga di dalam kehidupan kita adalah soal apakah kita juga sama dengan Herodes yang merindukan untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan banyak meminta sesuatu kepadanya. Untuk kita sebagai umat yang beriman pada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, pasti pernah bahkan sering minta Tuhan Yesus untuk membawa kita keluar dari persoalan kita yang hadapi. Kadang kita merindukan Dia saat-saat kita mengalami persoalan atau dilematika di kehidupan kita. Namun kadang juga kita dapat datang kepadanya dan merindukan Dia di saat hanya kita mengalami masalah sementara. Di saat kita senang dan bahagia, kita biasa-biasa saja melupakan Dia. Tuhan bisa mendengarkan doa dan permintaan kita, namun bisa saja Dia tidak menjawab. Namun bukan tidak mungkin Dia tidak ingin menekan kita sama sekali. Dia meminta kita percaya kepadanya dan tidak meragukan akan kebenaran yang sudah Dia lakukan dan sampaikan di dalam perwataannya, yakni di dalam Injil. Bagian tersebut yaitu Herodes sudah tahu tentang Yesus, namun dia sangat butuh mukjizat, sebab dia tidak dan belum pernah melihat langsung di hadapan dirinya. Andai kata Herodes tahu bahwa dia memiliki kuasa itu, mengapa dia tidak percaya? Begitupun dengan kita semua yang percaya kepadanya. Doa kita didengarnya, namun kita juga harus percaya kepadanya dan yakin sepenuhnya tanpa ada keraguan terhadap kehendaknya. Terima kasih Bapak Guru yang sudah mendengarkan saya membaca Injil Lukas ini. Terima kasih dan